Pemirsa, dua pionir konsultasi kesehatan gigi meresmikan kerjasama memberikan layanan konsultasi dokter gigi gratis untuk masyarakat. Ya, kolaborasi tersebut merupakan upaya kerjasama membantu masyarakat menghindari tindakan swamedikasi kesehatan gigi yang dapat menimbulkan sejumlah risiko berbahaya. Produk kesehatan gigi dan mulut Pepsodent berkolaborasi dengan Halodoc meresmikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut gratis untuk masyarakat. Melalui layanan yang kredibel dan mudah diakses, kolaborasi keduanya diharapkan dapat membantu masyarakat menghindari tindakan swamedikasi kesehatan gigi yang berisiko tinggi dan berbahaya. Hal ini menjadi sangat penting di tengah rendahnya akses dan kesadaran untuk rutin berkonsultasi ke dokter gigi. Swamedikasi itu apa? Yaitu karena masyarakat Indonesia terbiasa menunggu sakit dulu baru ke dokter gigi, sehingga mereka membeli sendiri nih obat-obat yang ada di pasaran tanpa adanya pengawasan tenaga medis yang ahli. Demikian, sehingga Pepsodent berkolaborasi dengan Halodoc menyediakan layanan telemedicine untuk layanan konsultasi dan juga pramedikasi untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi memang misi Halodoc adalah untuk memudahkan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan kolaborasi ini kami menemukan partner dengan visi yang sama, bergotong royong untuk mewujudkan tersebut. Caranya seperti apa? Kami memberikan tidak hanya kemudahan untuk akses konsultasi layanan gigi, tapi juga edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendapat ahli dalam menangani masalah kesehatan mulut dan gigi, tidak melakukan swamedikasi sendiri. Melalui kerjasama ini, Pepsodent dan Halodoc berharap dapat meningkatkan layanan kesehatan gigi yang berkualitas bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Masyarakat antusias mengikuti deklarasi bakal calon wali kota Makassar. Sejumlah hiburan pun dihadirkan untuk menyemarakan pesta demokrasi. Ribuan masyarakat memberi dukungan kepada pasangan bakal calon wali kota Makassar dan wakil wali kota Makassar Indra Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Amir Uskara untuk maju bertarung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 pemilihan wali kota Makassar. Tari tradisional menyambut kedatangan pasangan yang diusung 3 partai, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan P3. Secara keseluruhan, proses pendaftaran berkas untuk bertarung di Pemilu Kota Makassar telah dipenuhi secara administrasi. Tahapan selanjutnya, tes kesehatan bakal dilaksanakan keesokan harinya. Dukungan begitu terasa tanpa henti, masyarakat terus mengikuti aktivitas pasangan bakal calon pemimpin Kota Makassar ini. Acara ditutup dengan penampilan Fadli Padi Band yang menghibur simpatisan dan masyarakat. Kita berharap bisa berkolaborasi dengan kaum muda karena banyak hal-hal keinginan dari kaum muda kita yang mereka merasa barangkali belum terpenuhi. Kita akan sama-sama membahas, sama-sama mendiskusikan apa yang terbaik yang kita lakukan di masa ini. Kita ingin memperlebar ke wilayah anak muda, sehingga betul-betul ke depan anak muda itu harus menjadi pemeran utama, bukan hanya saat kita menjabat insya Allah ke depan, tapi saat kampanye pun insya Allah ke depan akan kita libatkan banyak anak muda Kota Makassar. Hari terakhir pendaftaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar di KPU Kota Makassar dihadiri 4 pasangan bakal calon. Indra Yusuf adalah paslon ketiga yang mendaftar ke KPU. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi para pelaku usaha yang terus aktif mempromosikan modest fashion Indonesia hingga ke pasar global. Sementara itu, Kemenparekraf juga mendukung event Pokemon Run yang akan digelar di Jakarta pada 22 September mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung penuh gelaran Road to Jakarta Muslim Fashion Week 2025. Event ini merupakan ajang mempromosikan fashion modest Indonesia hingga ke pasar global yang dinilai menjadi penyumbang ekspor terbesar dari aspek ekonomi kreatif di tanah air. Tapi kita masih menjadi pasar, belum menjadi produser, belum menjadi pemain utama. Ini yang nanti akan kami kembangkan bersama dengan stakeholders Pentahelix untuk kita ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi para fashionpreneur dan juga bagi para desainer.
Sementara itu, Kemenparekraf juga mendukung event Pokemon Run yang akan digelar di Jakarta pada 22 September mendatang. Kegiatan ini diharapkan menambah pergerakan wisatawan domestik serta menciptakan ruang ekonomi kreatif di dalam negeri. Impact-nya tuh sangat besar nih, seperti kemarin di Bali itu ternyata dari activity seperti Pokemon Go itu yang paling banyak justru wisatawan dari Amerika gitu ya yang bermain gitu dibandingkan domestik gitu. Kemudian Jepang, Singapura dan lain-lain gitu ya. Jadi artinya ternyata efektif untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan Pokemon Run dengan sejumlah rintangan lari nantinya akan dilakukan di Community Park Bedika, Jakarta Utara. Dan pendaftaran terbuka untuk umum dari 28 Agustus hingga 11 September 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Rizky Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah lewat. Namun semangat kemerdekaan masih terus bergelora, salah satunya melalui gelaran Fashion Runway. Dan tentunya acara ini dilakukan pemirsa untuk mendukung kemajuan Nusantara baru demi Indonesia maju. Ya. Kemerdekaan adalah milik siapa saja, melampaui batas individu dan kelompok. Melalui panggung ini, kemerdekaan adalah milik mereka yang merasakan, menghargai, dan melanjutkan perjuangan ini. Di panggung inilah, masyarakat dari berbagai kalangan berunjuk bakat dalam panggung Nusantara Baru Indonesia Maju. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. 79 tahun sudah Indonesia telah merdeka. Warga Indonesia kini memperingatinya dengan merayakan identitas budaya dan nilai-nilai yang menyatukan bangsa. Gelaran Fashion Runway bertajuk Nusantara Baru Indonesia Maju di Points Mall Lebak Bulus, Jakarta Selatan menjadi salah satu cara perayaannya. Ya, 100 lebih peserta dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan anak difabel sekalipun, turut terlibat dalam gelaran unjuk bakat kali ini. Rasanya happy. Ya. Sangat keren, bagus. Bisa menambah lebih banyak pengalaman juga, bagus untuk pengembangan diri juga. Kegiatan ini tuh sangat keren dan di sini itu bukan hanya fashion model, tapi di sini juga ada musikal drama, menyanyi dan juga yang pastinya acara ini juga akan menambah pengalaman. Pertunjukan yang disajikan pun beragam, bukan hanya peragaan busana. Namun para peserta juga menyanyi, bermain angklung, menari hingga drama musikal. Kita cari beberapa jiwa-jiwa patriot dan nasionalisme yang kita terapkan di dalam usia teman-teman sejak dini. Jadi tujuannya biar mereka juga paham seperti apa teori perjuangan pada saat itu, seperti apa teori meraih kemerdekaan itu yang benar-benar wow, nggak gampang, nggak easy. Secara keseluruhan, gelaran rutin yang dipersembahkan oleh Larasati Academy ini bertemakan Nusantara. Lagu yang mengiringi adalah lagu nasional dan daerah, hingga wastra yang dikenakan dalam peragaan busana, semuanya lekat dengan identitas bangsa dan pakaian adat. Sejatinya, kemerdekaan dapat terus dirayakan dan diisi kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Kemerdekaan adalah milik kita semua, dan merayakannya adalah bagian dari meneruskan semangat perjuangan merebut kemerdekaan. Menjadi tanggung jawab kita untuk terus meneruskan semangat persatuan dan kesatuan dengan semangat Nusantara Baru Indonesia Maju. Dari Jakarta, Galuh Pandu Oki Mahendra, iNews melaporkan. Indonesia Merdeka! Pemirsa, Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September mendatang guna memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Selain akan bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Pemirsa, selama 4 hari berada di Jakarta, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, akan menjalani sejumlah pertemuan. Salah satunya dengan Presiden Joko Widodo. Paus juga akan melakukan sejumlah kegiatan lain seperti berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Katedral, serta mengadakan Misa Akbar di Kompleks Gelora Bung Karno dan JCC. After so many Christmases spent, the gospel of Jesus' birth. Kembali mengenai acara di Gelora Bung Karno, kami berusaha itu serapi mungkin. Jadi mulai kedatangan
peserta para diri atau umat itu mulai jam 12 siang. Sekali lagi ya, pertanyaan begini, pintunya kapan? Jam berapa terakhir ditutup? Nah, pintu akan ditutup 30 menit sebelum Bapak Paus tiba di Gelora Bung Karno. Ya pemirsa dan Cikal, ini kan hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu masyarakat secara sebagian besar punya kegiatan di luar pekerjaan kantor. Tapi kalau kita kerja ya. Kita kerja. Kalau nggak kerja, saya biasanya maunya ke Jepang. Maunya ke Jepang. Tapi kapan sih terakhir kali ke Car Free Day? Kan biasanya ada Car Free Day tuh. Emang masih ada Car Free Day ya? Masih dong. Oh masih ternyata. Ini ternyata masyarakat kayaknya masih ini ya, masih sangat-sangat menggemari Car Free Day. Iya, banyak yang memanfaatkan Car Free Day karena bebas kendaraan untuk berolahraga, untuk berjalan-jalan. Nah, kira-kira hari ini ada kegiatan apa ya di sana ya? Iya, menurut informasi katanya ada rekan Giselle Nurrahma yang berada di CFD ya. Halo Giselle, selamat pagi. Bagaimana suasana hari bebas berkendara di sana? Apa kegiatan yang menemani warga nih dalam mengisi libur akhir pekan, Giselle? Baik, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Sudirman Tamrin yang memang lokasi ini menjadi salah satu kawasan Car Free Day yang berada di daerah Jakarta Pusat. Jika kita melihat pada hampir pukul 6 pagi ini, sejumlah masyarakat Jakarta sudah terlihat melakukan sejumlah aktivitas di sini. Ada yang berlari, kemudian juga bersepeda, dan juga jalan sehat. Nah, berbicara soal aktivitas di CFD nih, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, biasanya ada event-event menarik yang diselenggarakan. Salah satunya event yang diadakan oleh MNC Media pada pukul 7 pagi nanti di Jalan Sudirman ini, tepatnya di depan Kemendikbud, akan ada tari flash mob dengan jumlah penari lebih dari 200 orang dari berbagai komunitas. Nah, ini bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa sejumlah penari dari berbagai usia ini sedang melakukan persiapan begitu untuk melakukan flash mob pada pukul 7 pagi nanti. Nah, pemirsa, selain ada tarian, ada juga games dan hiburan, serta masyarakat bisa memenangkan berbagai hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Pemirsa, dari pantauan kami saat ini di Jalan Sudirman Tamrin, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 juga masih bisa berlalu lalang di jalanan ini karena memang CFD atau Hari Bebas Kendaraan yang diadakan setiap hari Minggu baru dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian biasanya di CFD masyarakat tidak hanya berolahraga tapi juga dimanfaatkan untuk berburu kuliner jalanan atau street food yang memang sangat disukai oleh anak kecil hingga masyarakat dewasa. Jadi mungkin untuk Cikal, Galuh yang saat ini masih berada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, mungkin setelah ini bisa langsung datang ke Jalan Sudirman Tamrin untuk seru-seruan bareng di Car Free Day yang akan diadakan hingga pukul 10 pagi nanti. Demikian Cikal dan juga Galuh. Banget ya kalau misalnya nyusul ke sana, menemani Giselle di sana. Kira-kira Giselle di sana mau ada aktivitas apa nih? Mau ikutan lari atau ikutan bersepeda atau ngapain nih Giselle nih? Ya, Giselle, kalau tadi ada banyak kegiatan di sana, ada orang lari, orang bersepeda. Kira-kira lo Giselle lagi nggak kerja hari ini dan minggu masih libur. Apa pilihannya? Mungkin kulineran Giselle di sana. Car Free Day kira-kira. Ya, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, rencananya hari ini di Car Free Day saya akan berburu kuliner karena memang tadi saya sudah melihat ada beberapa pedagang yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk berjualan seperti itu. Karena saya sendiri juga sudah jarang begitu ya di Car Free Day ini. Jadi mungkin Cikal dan juga Galuh yang ada di studio nanti sehabis siaran ini bisa langsung menemani saya di Car Free Day untuk berburu kuliner dan kita makan bareng di sini. Asik, makan bareng Giselle juga. Bareng Giselle, makan bareng Galuh. Terima kasih Giselle atas laporannya. Selamat makan-makan. Tungguin kami ke sana. Ya. Dan pemirsa, hampir sepekan warga Kampung Bali Kebon di Jeruk Jakarta Barat krisis air bersih.
Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Akhir kata saya Galuh Pandu. Dan saya Cikal Mutazam, undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Kudanya mana kudanya? Kudanya lagi jalan. Mana kudanya? Lagi OTW. Tambah satu lagi gunung. Warga Kampung Bali, Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat mengantri air bersih dari Pamjaya setelah hampir sepekan terakhir krisis air bersih. Namun karena terbatasnya stok, banyak warga yang tidak kebagian dan banyak yang juga belum mencukupi untuk kebutuhan air sehari-hari. Sedikitnya bantuan air yang dikirim membuat warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Dan bagi warga yang tidak mampu, terpaksa meminta air dari sumber tetangga yang belum tentu bersih. Mau tidak mau kita ada sebagian yang beli langsung ke tempat-tempat penampungan air seperti air mineral, dan juga ada sebagian warga yang punya air tanah minta bantuan warga yang lain, saling tolong-menolong lah keadaan begini ya. Jadi kalau mereka mampu ya kata mungkin mereka beli di tempat mineral, air mineral. Yang kasihan itu mereka yang tidak mampu Pak, apalagi kalau anaknya banyak atau tuh tidak bekerja. Imbas dari krisis air bersih juga dikeluhkan para pedagang makanan. Mereka terpaksa mengambil air bersih di tempat lain untuk keperluan jualan. Ya, jadi repot, tenaganya tekor lah. Untuk air sendiri Bang, saya ngambilnya dari Gang Macan, dari kantor PGN sih, gas negara tuh. Oh, itu beli atau gimana? Enggak, saya nggak kenal, jadi suruh ngambil sepuasnya. Biasanya setiap hari tuh harus berapa ember ya atau apa kalau ngambil pakai apa? 12 galon tuh. 12 galon. Setiap hari Bang, itu yang segitu tuh. Ya setiap hari 12 galon. Artinya Bapak ini dua kali kerja ya Pak ya? Iya, jadi. Warga belum mengetahui penyebab air dari Pamjaya mati total. Namun diduga ada instalasi yang tak kunjung rampung diperbaiki. Belum ada penjelasan resmi dari Pamjaya terkait krisis air bersih di Kampung Bali yang terdiri dari 11 rukun tetangga ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kudanya mana kudanya? Kudanya lagi jalan. Mana kudanya? Lagi OTW. Tambah satu lagi gunung.